Teman-teman, kalau megang proyek itu harus terbiasa ya kayak begini. Kalau saya sih terjun aja ke lapangan, jangan mau tinggal jadi aja ya, jalan biasa kok, panas-panasan kayak gini. Yang listriknya mana sih? Oh udah. Iya sih, ngolangin banget sih. Tapi ya mobil enak masih bisa kesini. Mobil bisa kesini, bisa. Sekali mundur jadi. Sekali ini jadi aja set gini. Iya, berarti tetap perlu kanopi ya. Bisa kok gini ya. Bisa. Kanopi konblok. Kalau kanopi sih kan lurus dari sini ke kanopi belakang. lurus karena estetika kesananya. Tanah tuh sama kita nanti diolah di tanah itu kita olah supaya jadi subur. Dilumburin lagi. Ini kan 1,5 2. Panjangnya berapa nih? Yang ini kan 2,5 meter. Panjang 2,5 ke depan berarti ya? Kalau 2x2 ya terlalu kasihan sih. 2x2,5 aja. Karena tanah itu akan istilahnya kalau kita supaya buat nanam tuh tanah itu istilahnya akan digini loh. Semua kotoran bebatuan diambil, hanya diisi terus pH-nya. Untuk pH-nya dinaikin ditaburin dolomit. Tanaman sih itu untuk tanaman dolomit. Ya ini ilmu tanaman, dikasih dolomit, nanti dikasih lagi kompos, diabur lagi pupuk gitu loh, diolah. Iya udah itu mah biar kasihin kita aja. Oke, jadi teman-teman saya cerita-cerita dikit ya. Ini sekarang saya sedang bersama ya Mas Budi. Mas Budi ini adalah kontraktor dan ya yang pakai baju biru ini biru apa abu? Biru aja. Biru ya. Ini adalah Mbak Musdalifah, ini arsitek. Jadi kita sedang berada di proyek saya dan adik. Dibangun apa ya di sini? Mau dibangun ya central kitchen ya. Nah kalau saya itu bagian landscape-nya, bagian pertamanannya. Ya kita mau bikin pagar kelilingnya dengan likuanyu dan mau bikin juga vertical garden buat display ya. Intinya gini ya, teman-teman ya, dalam pembangunan sesuatu itu kalau ada yang berpikir ya bahwa membangun ya bangun gitu aja, udah kasihin ke perencana, kasihin ke kontraktor, ya memang itu benar untuk skala apa dulu ya. Kalau memang skalanya adalah skala proyek besar yang menyangkut publik ya, dan bangunannya besar, itu memang harus dikerjakan dengan profesional, dan di dalamnya itu adalah tim ya, dari mulai yang namanya perencana ya, arsitek, dan itu semua perusahaan-perusahaan ada konsultannya dulu ya, bahkan sampai dengan AMDAL ada arsiteknya ya, ada kontraktornya, ada juga mungkin bagian ME, Mechanical Engineering, Mechanical and Electrical ya. Karena semua itu nanti akan ada pertanggungjawabannya di akhir hari, dan bisnis prosesnya itu pun juga ada yang namanya pasti akan didahului dengan kontrak ya. Lalu ada yang namanya termin pembayaran, bahkan juga secara keuangan itu biasanya kontraktor diminta bank garansi ya untuk jaminan, dan nanti di akhir proyek itu ada yang namanya retensi gitu. Itu kalau proyek yang menyangkut publik ya, proyeknya besar, karena ada faktor keselamatan gitu. Ya, semua pihak akan bertanggung jawab. Itulah ya, bisa seperti itu kalau memang proyek yang memang besar ya. Nah sekarang kalau memang proyeknya adalah proyek kecil-kecilan, teman-teman nggak bisa tuh pakai
prinsip ya udah semuanya serahin aja ke kontraktor, kasihin ke perencana. Mau kayak Tuan Besar, mau kayak Tuan Putri. Menurut saya nggak gitu, kalau saya nggak gitu. Kita sama-sama aja ngeliat. Jadi intinya nggak ada yang tiba-tiba semuanya langsung jadi, semuanya udah delegasikin ke orang gitu. Memangnya siapa ya, emang VIP gitu loh ya. Terus kalau ada apa-apa nanti tinggal marah-marah gitu. Enggak gitu. Kalau saya ikutin aja dari awal, orang itu pasti akan ada deviasi ke bawah, deviasi ke atas, pasti ada sirka gitu. Ya kita yang punya juga ya harus terjun langsung. Jangan di ujung penyelesaian proyek ada yang nggak suka terus ngomel-ngomel, marah-marah gitu. Wah, terus jadi ngejelek-jelekin yang kerjain. Kalau menurut saya sih nggak gitu ya. Yang bisa gitu kalau memang udah tuh proyek-proyek besar tuh, mega proyek, udah yang pakai sistem kontraknya juga pakai notaris, pakai udah pembayarannya tuh puluhan miliar. Pakai termin, pakai bank garansi, pakai perjanjian retensi segala macam lah. Kalau cuma proyek ini aja terus laganya kayak Tuan Besar, kayak Tuan Putri sih saya nggak sependapat ya yang kayak gitu. Kebanyakan kuliah. Yaudah. Terus kemarin tuh ngirim gambar, masa baru merhatiin lagi sih, baru konsen, oh yang digambar gini-gini. Nggak cuma mau baru merhatiin lagi, intinya filosofinya dulu sih. Yang pertama sih itu pasti matahari masuk tuh, itu matahari harus masuk. Makanya termasuk juga kemarin tadi tuh mikir, ini pagar pembatas nih mau berapa tinggi ya, takut ngalangin gitu. Baru juga si Wawing tuh yang di dalam tanaman tuh kalau udah di dalam gitu, di indoor gitu, udah deh. Aku tunggu jandamu aja tuh, sudah cuma salam aja. Makanya nanti fibernya tuh kemarin tuh lagi mikir gini lagi. Memang yang bening kan ya, Iya. maksudnya benar-benar masuk itu hanya untuk nahan aja gitu. Gitu. Nah terus kemarin tuh ngelihat yang floor plan sama top plan. Intinya itu, ini soal floor plan-nya dulu ya, soal floor-nya dulu. Sebenarnya konsepnya itu dari areal yang taman aja ya. 50% konblok, 50% itu tanah gitu. Sebenarnya 50-50. Kenapa? Karena memang nanti akan emang akan ada yang ditanam di tanah. Karena gini ya, cerita tanaman nih. Apa tuh? Tanaman itu memang sebenarnya habitatnya di tanah sih. Kalau di pot tuh ya gitu loh. Tapi sebenarnya tanaman itu di tanah. Nah, tapi kan ini cuma untuk dagangan. Yang dagangan kan memang akan ditaruh di pot. Tapi memang akan ada sesuatu yang memang ditanam. Jadi ceritanya ini konsep ini dulu ya. Jadi kalau bisnis tanaman itu ya bukan kayak jualan gini, kayak jualan produk, ambil dari supplier jual, itu ya istilahnya cuannya jadi agak susah. Tapi dari kemampuan kita sendiri yang namanya propagasi, perbanyakan. Nah, supaya kita bisa yang namanya propagasi, perbanyakan, itu kita harus punya yang namanya tanaman master. Tanaman master, tanaman indukan, tanaman indukan gitu. Ya. Jadi memang ada indukan. Kalau udah ada indukan tuh enak banget tuh. Kayak nih Aristo di rumah tuh, di pot gede, dia udah mulai gede-gede, udah tinggal propagasi cacah. Nah, sebenarnya di situ letak keuntungannya kalau bisnis tanaman.
Nah, dengan adanya kayak begini, beberapa malah mau tancap di tanah gitu loh. Jadi udah tinggal tak, udah tinggal memperbanyak gitu. Itu sih bisnis tanaman sebenarnya kayak gitu. Nah, jadi prinsipnya pemikiran besarnya adalah 50% itu konblok, 50% itu emang tanah.